Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hepatitis B. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Gipari Septian Akbar, NIM 101382025162, kelas dari IKMB. Baiklah, saya akan memasuki pembahasan hepatitis B. Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik. Infeksi hepatitis B merupakan penyakit yang tidak bertahan dalam tubuh penderita dan akan sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus. Kondisi ini disebut dengan hepatitis akut atau infeksi hepatitis B akut. Akan tetapi, infeksi hepatitis B juga dapat menetap dan bertahan dalam tubuh seseorang atau menjadi kronis. Selanjutnya, gejala hepatitis B. Hepatitis B seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga penderitanya tidak menyadari bahwa dia telah terinfeksi. Meski demikian, gejala tetap dapat muncul setelah 1 atau 5 bulan sejak pertama kali terpapar virus. Gejala yang dapat muncul adalah demam, sakit kepala, mual, muntah, lemas, serta penyakit kuning. Penyebab hepatitis B. Hepatitis B tidak akan menular bila hanya berbagi alat makan atau berpelukan dengan penderitanya. Penularan virus ini terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom dan berbagi jarum suntik dengan penderita hepatitis B. Hal ini karena virus hepatitis B berada di dalam darah dan cairan tubuh, seperti sperma dan cairan vagina. Setelah itu, hepatitis B juga dapat ditularkan dari wanita yang sedang hamil kepada bayi dalam kandungannya. Diagnosis hepatitis B. Penyakit hepatitis B seringkali tidak menimbulkan gejala hingga timbul komplikasi. Oleh karena itu, penyakit ini umumnya terdeteksi saat seseorang melakukan screening terhadap penyakit hepatitis B. Bila terdeteksi terkena hepatitis B, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjut seperti tes darah, USG perut, hingga pengambilan sampel jaringan hati atau biopsi hati. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apa hepatitis B yang dialami penderita bersifat akut atau kronis, sehingga memeriksa tingkat kerusakan dan fungsi organ hati penderita. Pengobatan hepatitis B. Tidak ada langkah penanganan khusus untuk kondisi hepatitis B akut. Infeksi akan sembuh sendiri tanpa memerlukan pengobatan khusus. Penanganan hanya bertujuan untuk meredamkan gejala yang muncul. Akan tetapi, sebagian infeksi hepatitis B akut akan menjadi kronis. Salah satu langkah pengobatan untuk penderita hepatitis B kronis adalah dengan mengonsumsi obat antivirus. Pemberian obat antivirus bertujuan untuk mencegah perkembangan virus, bukan untuk menghilangi virus dari tubuh penderita secara tuntas. Dengan penanganan yang tepat dan gaya hidup sehat, pasien hepatitis B juga bisa hidup normal. Pengobatan hepatitis B kronis membutuhkan kepatuhan penderitanya untuk kontrol secara berkala dengan dokter untuk melihat perkembangan penyakit dan mengevaluasi pengobatan. Hal tersebut karena hepatitis B kronis dapat menyebabkan kerusakan organ hati. Jika kerusakan hati cukup parah, dokter mungkin akan menganjurkan prosedur transplantasi hati. Dan yang terakhir, vaksin dan pencegahan hepatitis B. Langkah utama untuk mencegah hepatitis B adalah melalui vaksinasi. Vaksinasi hepatitis B merupakan vaksin wajib yang diberikan kepada anak-anak. Infeksi vaksin yang diberikan saat anak-anak tidak akan bertahan seumur hidup, sehingga vaksinasi perlu diulang saat dewasa. Selain vaksinasi,
Beberapa tindakan juga perlu dilakukan untuk menurunkan risiko terkena hepatitis B, yaitu melakukan hubungan seksual yang aman dan tidak menyalahgunakan nafsa. Terima kasih. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Tuhan saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.